Iya, overload. Oke. Kalau boleh tahu hari pertama bisa tembus sampai berapa kilo itu? Hari pertama kita kayaknya 280. Wih, hampir. Dia ternyata punya beberapa bisnis, termasuk sebelah ya Pak, Holland Bakery. Terus apa lagi Pak? Boleh disampaikan nggak apa-apa? Ngiklan boleh loh Pak. Kalau boleh tahu pada waktu opening kan kita di Apik Manajemen selalu laundry gratis biar pakai doa. Gimana respon? Responnya rame sekali. Oh ya? Sampai ya, terus baju-baju juga sudah sampai di tempat ini? Di lantai sini ya. Sempet juga kita terpaksa harus tutup pintu sebentar. Kita puji Tuhan udah ada repeating customer yang ternyata mereka mau puas dengan hasil kita. Siap. Terus dia ikut member juga. Keren. Membership ya, udah dijalankan. Iya, kita ada membership yang 3 kelas itu. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita sekarang masih ada di Sulawesi Utara, tepatnya ada di Kota Manado. Dan kali ini kita sudah berada di salah satu laundry yang baru buka berapa minggu yang lalu. Namanya Inijo Laundry. Nah, ini adalah laundry binaan dari Apik Manajemen. Ini laundry yang beberapa waktu yang lalu sudah kita dampingi dengan beberapa trainer yang sudah mendampingi di sini, Mas Septian dan tim yang mendampingi di sini. Nah, kita pengen tahu nih seperti apa laundrynya. Tapi emang dari tampilan luar sudah keren, di Instagram juga keren banget. Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Sebenarnya kenapa sih bangun bisnis laundry sekeren ini? Terus target marketnya mungkin siapa? Bisnisnya apa mungkin? Kita bisa korek informasi, semoga mendapat inspirasi ya. Seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung ketemu dan menyapa ownernya di sini. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Ibu semuanya. Nama saya Jerry Tombokan. Background kita sebagai pengusaha. Di Manado udah ada memiliki beberapa usaha yang lain. Kami lihat laundry itu memiliki peluang yang sangat besar. Di Manado ini dia kebutuhan laundry bukan cuman beberapa, tapi sudah termasuk banyak. Di sini kita melihat ada kesempatan yang baik, terutama juga lokasi yang kebetulan kita dapat ini dia lokasi yang lumayan strategis. Berkat saran dari Pak Api, video-videonya YouTube-nya Pak Api itu dia, saya berkeyakinan laundry ini bisa maju. Amin. Yang paling penting saya lihat itu lokasi. Karena salah satu video Pak Api sempat bilang yang perlu diperiksa dulu itu lokasinya yang tepat. Kalau lokasinya yang salah itu bisa kayaknya konsekuensinya jangka panjang itu berpengaruh. Sekarang mungkin Bu Siska mau menyampaikan sesuatu karena Pak Jerry sudah perkenalan diri sekilas kenapa memilih laundry. Nah, sekarang Bu Siska, silakan Bu Siska. Iya, saya Siska. Saya asal dari Makassar. Jadi orang juga pendatang di Manado ini, merit baru datang ke sini. Kalau kepengen laundry sih sebenarnya sudah agak lama ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Cuman mungkin masih belum dapat kliknya. Jadi pas ada tempat ini bingung kan mau buka apa ya bagusnya. Terus kepikiran apa laundry aja. Jadi kita coba cek-cek di YouTube, di Google. Namanya Pak Apik yang nomor 1. Coba paling atas. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku. Jadi banyak belajar dari YouTube-nya Pak Apik. Terus kebetulan juga ada referensi dari teman yang juga pakai Pak Apik Management dan dia bilang itu bagus. Oh iya, terima kasih. Siapa itu temannya? Dreamwash yang di Mataram. Dreamwash. Terima kasih Pak Denis. Iya betul, saya dengan Luis teman kuliah. Keren. Terima kasih banyak Bu Siska dan Pak Jerry sudah sharing, sudah menyampaikan awal bahwa beliau ternyata punya beberapa bisnis, termasuk sebelah ya Pak, Holland Bakery. Terus apa lagi Pak? Boleh disampaikan nggak apa-apa? Ngiklan boleh loh Pak. Kita juga punya hotel kecil. Namanya Green Eden, juga Exosuki Restoran. Exosuki. Dan
dalam waktu dekat akan buka juga tempat pariwisata lah. Oke, resort gitu Pak, bukan ya? Tempat pariwisata itu? Iya, tempat pariwisata, rekreasi, pantai-pantai. Ya, kita buka laundry ini juga salah satu semoga bisa menunjang usaha yang lain. Usaha lain ya. Okay. Jadi misalkan ada taplak meja yang dipakai di restoran, napkin kita ya, Pak? masih bantu cucikan di hotel juga. Penanganan linen di hotel itu penting. Jadi kita juga dari sini kita belajar bagaimana cara untuk menangani bukan cuma linen hotel saja, tapi tamu-tamu yang ditinggal di dalam hotel. Siap. Jadi semoga juga konsumen yang lain juga bisa mempercayakan kami untuk membawa cuciannya di sini. Ya. Oke, keren. Oke, jadi teman-teman saya sampaikan ulang bahwa beliau berdua ini punya beberapa bisnis, termasuk yang sebelah ini ada Holland Bakery ya Pak. Jadi ini masih satu area dan tempatnya ramai banget. Nanti kita nanya kenapa namanya Inijo. Nah, Inijo Laundry untuk mensupport beberapa bisnis beliau. Jadi ada hotel, beach club, bentar lagi ya. Terus ada resto ya, ada resto yang ada kebutuhan misalnya napkin, apron misalnya, seragam, ada untuk hotel juga sama. Tapi mungkin saya perlu sharing karena mungkin sebelumnya juga pernah saya sampaikan juga bahwa kalau untuk targetnya untuk linen, laundry hotel yang linen, mesinnya mungkin berbeda. Sayang kalau pakai mesin ini, nanti bisa nggak cepet pekerjaannya Pak, karena linen itu kan warnanya putih semua. Kalau putih semua, misalnya kita punya 50 kamar, ngerjain pakai ini kan paling dipecah-pecah menjadi cuman berapa pieces, akhirnya kelamaan. Nggak efisien di waktu, nggak efektif juga dalam pekerjaan. Makanya kenapa laundry hotel pakai mesin-mesin yang besar, karena ya itu tadi, yang pertama biar cepat pekerjaannya, biar lebih efektif, efisien. Terus yang berikutnya adalah ya pekerjaannya karena warnanya putih semua ya dicampur aja jadi satu. Karena kalau mesinnya seperti ini sebenarnya untuk baju-baju rumahan. Makanya kalau untuk gas laundry di hotel cocok. Tapi kalau untuk linen dan sebagainya sebaiknya mesinnya berbeda. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau memang jumlahnya nggak terlalu banyak, misalnya masih di bawah 20 kamar, masih aman pakai mesin-mesin ini. Masih oke. Gitu sih sharing. Mungkin ini sharing aja ya Pak. Jadi biar ada gambaran seperti apa. Nah, ini kan namanya Inijo Laundry ya Pak. Ini idenya dari mana ini kok dinamain Inijo Laundry ini? Kalau bahasa Manado, Inijo itu artinya ini pilihan saya. Masih. Ini pilihan Jadi saya. awal-awal mulai pilih nama, saya pikir-pikir apa ya yang kira-kira bisa orang Manado relate, terus bisa gampang diingat. Terus ini juga salah satu kayak kita mau pilih ini aja. Jadi saya pikir bahasa Manado kan ada nama Inijo, tambahan Jo-nya. Jadi kita gabung aja dua kata itu dia. Setelah dengar masukan-masukan dari beberapa anggota keluarga dan teman-teman, mereka bilang itu nama yang tepat untuk laundry. Kita udah nggak susah-susah lagi untuk ingat, tapi begitu kita mau pilih yang mana, laundry ini atau ini? Ini Jo. Ya, siap. Jadi sudah harusnya gampang untuk diingat. Yes, benar. Jadi easy listening juga ya Pak. Iya. Sangat mudah ya, enak didengar lah, ingat terus orang-orang tentang Inijo Laundry. Dan ini sudah dipatenkan ya Pak, mereknya? Iya. Oke, keren. Jadi merek beliau pun sudah dipatenkan untuk Inijo Laundry ini sendiri. Kemarin kan pas kita ada acara dengan Asli Kopdar ya Pak, itu kan saya sendiri kan juga sharing terkait target market siapa, terus pricing strateginya seperti apa dan sebagainya. Bapak sudah ada gambaran belum? Ini sebenarnya target marketnya siapa sih? Karena tempatnya kalau bisa dibilang kalau laundry kiloan terlalu mewah ini, mewah banget tempatnya. Ini laundry satuan apa kiloan sih sebenarnya? Apakah laundry express sih dan sebagainya? Nah, Bapak sendiri ada bayangan atau Ibu? Silakan. Kami sih berharap mau mengisi di tengah-tengah. Jadi harga yang masih tetap cukup terjangkau untuk kiloan, tapi juga bisa menerima satuan. Dan ini dari pengalaman pribadi ya. Kalau ke laundry yang rumahan itu rasanya kurang yakin. Apakah baju saya bisa bersih? Apakah dicampur dengan yang lain?
lain, apakah nanti tidak merusak baju saya. Jadi harapannya sih kita bikin lebih rapi, bersih, biar meyakinkan. Artinya dari awal customer datang itu sudah punya satu kepercayaan gitu bahwa oh iya di tangan yang tepat gitu. Jadi ya kita harap sih sesuai namanya, ini laundry bisa menjadi laundry pilihan. Yes, jadi laundry pilihan orang Manado. Iya. Ini Jo laundry. Oke, jadi marketnya sesuai harapan adalah menengah ya, kelas B yang memang kita sasar. Tapi memang dengan tampilannya di sini teman-teman, karena tempatnya emang keren banget. Ada helm, ada sepatu, dan ini sudah di wrapping juga. Terus ada koper, stroller, baby car seat. Wih, keren sekali. Jadi dengan tampilan yang mewah seperti ini memang akan memfilter pelanggan. Tapi di sisi yang lain karena ini kan baru buka, jadi seperti biasa kita yang penting pengen rame dulu. Jadi orang biar kenal dulu. Ini hasilnya bener nggak sih? Bener nggak sih akan menjadi pilihan untuk warga Manado dan sekitarnya seperti itu. Ini ada laundry kiloannya pun ada di sini, bed cover, boneka pun juga ada dan sebagainya. Jadi tampilan di sini pun bisa memperlihatkan, oke, nyaman banget loh. Dari pas masuk aja udah adem, bersih, nah, enak kan dilihatnya seperti itu. Tadi saya belum membahas terkait ini openingnya kapan sih kalau boleh tahu Pak? Kemarin? Kami opening 26 Mei. 26 Mei ya, 2023. Ya, jadi ya jalan 2 minggu lebih lah. Oke, belum masih sampai. Baru sekali. Newbie banget ya. Seperti anak baby. Iya, baby. Kalau boleh tahu pada waktu opening kan kita di Apik Manajemen selalu laundry gratis biar pakai doa. Gimana respon? Responnya rame sekali, ngantri. Oh ya? Sampai ya, terus baju-baju juga sudah sampai di tempat ini? Di lantai sini ya. Sempat juga kita terpaksa harus tutup pintu sebentar karena sudah terlalu overload. Ya, itu pun biasa masih diketuk-ketuk. Ini buka enggak ya? Tapi kita masih tetap buka pintu kecil, soalnya takutnya ada yang mau mengambil, dia kira tutup. Itu pun di WA ada beberapa kali, saya lewat kok tutup ya, saya mau ngambil order cucian saya, begitu. Cuman waktu itu dengan terpaksa sekali kita harus tutup di hari kedua dan ketiga, sempat tutup. Overload ya? Iya, overload. Kalau boleh tahu hari pertama bisa tembus sampai berapa kilo itu? Hari pertama kita kayaknya 280. Wih, hampir 300 ya. Akhirnya sampai sama si trainernya bilang, ini kita lupa stop. Harusnya di hari pertama juga sempat harus direm dulu. Tapi karena rame terus ya, jadi sudah tidak sempat ngecek lagi. Tahu-tahu ya sudah segini. Pas sadarnya di hari pertama itu sudah agak malam ya, sudah agak gelap di atas jam 6, baru kita lihat ya, sudah segini, tapi mau tutup juga ya sudah tinggal sebentar lagi, jadi biar aja jalan. Nah, jadi tumpukan dari hari pertama kan ikut sampai ke hari kedua ya. Jadi di hari kedua kita sudah lebih antisipasi dan juga ya itu makanya terpaksa sempat ditutup. Sempat tutup. Keren. Tapi hari kedua udah lumayan mulai ngantri lagi. Iya kan? Ngantri. Selama 3 hari pertama ngantri terus. Ngantri terus ya Pak? Ngantri terus selama 3 hari pertama. Setelah itu Pak? Setelah itu kita ada promo 50%. Itu masih sudah agak menurun, tapi tetap customer yang datang juga masih lumayan banyak. Iya. Satuan juga sudah lumayan meningkat karena banyak juga yang baru tahu, oh ternyata bisa satuan, bisa bed cover. Promonya juga untuk satuan. Bisa. Jadi banyak yang juga coba-coba dulu. Dia mau lihat hasil kualitasnya seperti apa. Kita puji Tuhan udah ada repeating customer yang ternyata mereka mau puas dengan hasil kita. Terus dia ikut member juga. Keren. Membership ya, udah dijalankan. Iya, kita ada membership yang 3 kelas itu. 3 klasifikasi memang yang disesuaikan. Nah, kalau boleh tahu harga jualnya berapa sih di sini dengan laundry yang sekeren ini? Harga jual berapa? Jangan-jangan murah banget.
kita berusaha di masih awal-awal, ya. oke. Untuk cuci lipat kita 8.000 per kilo. 8.000 per kilo Iya, cuci lipat. Itu 4 jam selesai. Kemudian yang cuci setrika itu 9.000 untuk 2 hari, 11.000 untuk 1 hari, 16 apa 18.000. Iya. Iya, nanti harganya ada di sini price list-nya. Iya, nanti dikasih price list-nya. Oke, nah respon pelanggan gimana dengan harga yang sudah dikeluarkan secara normal ini sekarang? Kan nggak promo lagi ya ini ya? Iya. So far sih lumayan diterima ya, kita nggak ada komplain seperti apa komplain ya? apa enggak sih. Bahkan mungkin mereka lihat laundrynya kok terlalu murah ya? Ngelihat tampilannya, ngelihat hasilnya, ini laundry kayaknya murah banget ya, misalnya kayak gitu. Itu berarti lebih dari ekspektasi Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, dipertahankan aja sambil kita mengevaluasi, nanti akan ke filter sendiri kok. Makanya seperti pelajaran di hari pertama tadi yang sampai overload hampir 300 kilo, sedangkan ini kan mampunya paling 250 kilo kan sehari. Itu pun juga kita harus menjadi pelajaran kita bahwa kalau nanti suatu saat orang sudah mulai nerima dan bagus itu semuanya, kan bisa jadi kan laundry yang lain juga rame nih, penuh kan, mereka kan pasti akan kesini juga kan, melihat di sini seperti apa dan sebagainya. Nah itu perlu diantisipasi juga, jangan sampai overload lagi. Kalau boleh tahu timnya ada berapa sekarang, Bapak Ibu? Sekarang kita ada 6. Oh, 6 orang, oke. 6 orang. Ada 3 shift. Oke, 3 shift. 2 masuk jam 7. Sampai terus, jam 4 sore ya? Jam 4, terus 2 lagi masuk jam 9. Oke, jam 9 sampai jam 6. Jam 6. Terus 2 lagi masuk jam 12. Siap, sampai jam 9 malam. Oke. Iya, jadi efektif seperti itu, Pak. Iya. Keren ya teman-teman, laundry baru 2 minggu. Oke, sudah lumayan oke. Karena background bisnisnya juga lumayan oke. Ini kayaknya recehan banget bagi beliau. Di satu sisi juga ini dunia baru buat kita. Oke. Yang kita masih perlu banyak belajar dan terima masukan dari semua orang. Jadi kalau misalkan ada konsumen yang mau tanya mengenai kualitas dan ada saran dan masukan, kita dengan senang hati menerima dan bisa untuk memperbaiki kalau ada yang salah. Padahal bisnisnya udah banyak loh Pak, harusnya udah keren banget. Terus boleh ada tanggapan Pak dari Ibu terkait trainer kita yang di sini Pak? Ini bagus, sangat bagus. Beneran ya Pak? Sangat baik. Kalau enggak saya jewer nih Pak. Septian ya? Sama siapa tuh? Iman ya? Pak Mas Septian dan Mas Iman. Iman ya? Oke. Terus? Mereka selama 2 minggu itu saya patut acungi jempol. Mereka betul-betul dampingi kita, di mana kita ada kelebihan overload itu bukan cuma karyawan kita yang bekerja. Mereka ikut. Mereka juga bantu. Yang sebenarnya harusnya mereka hanya membimbing. Iya, membimbing aja. Iya. Jadi terima kasih banyak buat tim API yang udah datang, Mas Septian, Mas Iman, juga dalam hal tuntunan untuk cara handling pelanggan, satuan, menerima komplain dari konsumen. Bukan cuma diajarin, tapi dia menunjukkan juga. Memberikan caranya juga ya, ditujukan, ngasih contoh lah. Iya, seperti apa, bagaimana kalau kita mau merespon komplain. Nah itu betul-betul cara yang efektif menurut saya. Kita bukan cuma menyampaikan tapi melakukan. Siap. Itu sangat baik. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya. Nanti kita sharing-sharing terkait bisnis ya Pak. Mumpung saya di sini ya, kita nanti oret-oretan aja pricing strateginya seperti apa, konsep promonya gimana. Sayang banget kalau konsepnya nggak dioptimalkan dengan pegawai 6. Seharusnya kita bisa optimalkan sampai seperti apa sih, sekenceng apa, karena tim satuan dan ya tampilannya bisa dibilang memang ini tampilan laundry satuan ya sekeren ini seharusnya. Makin banyak satuan semakin baik, karena memang tampilan inilah yang membuat orang akhirnya saya sebaiknya satuan nih kayaknya bisa dipercaya nih di sini. Nah, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Ataukah mungkin ada modifikasi yang dilakukan selama trainer udah di sini?
Kan biasanya setiap klien kami itu di playlistnya Apik Management itu hampir semuanya mengubah sesuai dengan karakter masing-masing owner. Makanya SOP itu sebenarnya tidak ada yang namanya SOP itu bisa di copy paste, nggak bisa. SOP, Standard Operating Procedure yang kita bikin itu adalah dasar. Nanti pasti ada pengembangan dan pasti ada perubahan. Makanya SOP itu pasti ada versi 1, versi 2, versi 3. Nanti pada waktu Bapak ikut materi apa, Bapak ikut melihat perkembangan karakter masyarakat, karakter konsumen, SOP bisa berubah lagi, Pak. Makanya saya akan bertanya dulu terkait apakah sih ya yang mungkin sudah dilakukan, ada modifikasi apa, mungkin boleh disampaikan. Iya, yang kita modifikasi sih contohnya yang nota manual. Oke. Iya, nota manual itu kita kasih yang lipat dan setrika kan di ditempel. Posisinya di belakang. Yes, ada formnya itu, ya. Form manualnya kita bedakan warna. Jadi biar tim lipat dan setrika itu tahu. Takutnya kalau ditaruh berbarengan, nanti ada yang kelewat begitu. Oh, ternyata ada yang setrika ya. Benar. Kiranya semua lipat. Nah, terus kemudian kita kan ada yang ekspres. Nah, ekspres itu kita bikinkan pembeda lah, kartu begitu. Biar dari tim lipat dan itu juga tahu bahwa ini harus diprioritaskan. Iya, karena kan sudah dibayar ekspres. Kayak jumlah piecesnya. Kita kan biasanya kalau customer bawa lebih dari 7 kilo itu kan akan dibagi di beberapa mesin ya. Jumlah piecesnya itu kita pisahkan per keranjang ini berapa pieces, bukan cuma secara total. Untuk kita berusaha menghindari ada yang kurang, ketinggalan. Posisi tempelan magnet itu awalnya kan yang dryer juga di sebelah agak bawah. Nah, kejadiannya hari itu ada yang salah ambil. Ya, jadi kita pindahkan ke atas biar sudah jauh, jadi harusnya tidak tertukar lagi. Saya pernah kejadian barang dari washer, tapi nota manualnya dryer yang diambil. Jadi otomatis itu ke belakang kan bajunya customer tertukar. Iya. Untuk pelaporan rekap closingnya itu kita sesuaikan lah. Ada beberapa yang bagusnya seperti ini. Kita itu perhitungan nota supaya gampang jelas. Sudah dikomunikasikan dengan Mas Septian sebelumnya? Oh sudah ya, komunikasi dengan Mas Septian. Karena itu nanti pas di kantor, kita pasti ada evaluasi. Project manager itu sama supervisornya trainer itu pasti akan mengevaluasi. Kebetulan Mas Septian kan juga salah satu supervisor trainer. Beliau pasti akan menyampaikan ke tim di internal, oh ini loh ada masukan baru. Jadi trainer kami yang ada 22 orang ini, setiap pendampingan klien baru pasti dapat ilmu baru. Karena sharing itu tadi. Jadi kalau memang ternyata yang disampaikan Bu Siska maupun Pak Jerry ini ternyata, oh ini lebih efektif loh, mungkin nanti akan diterapkan ke teman-teman juga. Wih, kita dapat ilmu baru loh tentang ini loh. Kayaknya oke ini diterapkan. Nah, seperti itu. Itu boleh. Satu yang rencananya kita mau tambahkan. Nah, jadi itu item satuan. Itu kan listnya lumayan panjang. Karyawan kita itu masih belum bisa item ini masuk apa sih? Jadi misalkan gaun atau mungkin dress atau mungkin blazer. Itu kita saking banyak saya pribadi juga belum bisa tahu mengklasifikasikan seperti apa sih ini sebenarnya masuk gaun atau dress sih. Jadi kita rencana nanti mau bikin map dengan ada gambar dan namanya. Pak. Jadi supaya nanti karyawan kita bisa pelajari waktu luang, supaya dia bisa tahu nanti kalau tiba barangnya ini bukan konsumen yang bilang ini barang apa, kita yang bilang ini barang apa. Kita tahu klasifikasinya. Benar. Ya mungkin ini catatan untuk Apik Management juga. Nanti ke depan kita memang perlu kasih buku menu yang memang sudah ada gambar-gambarnya, itu lebih enak mengajarinya. Sebenarnya di kantor sudah ada, Pak. Di kantor kita sudah ada karena kita ada slide. Jadi ini apa sih? Jadi dites nanti. Ini apa sih? Kalau menurutmu ini apa? Ini apa? Terus kalau ada boneka ukuran sekian, ini masuk klasifikasi kecil apa besar? Kecil apa sedang? Bed cover yang namanya single sama double itu kayak gimana? Nah itu kita coba sudah ini. Nah terus sepatu juga sama. Sepatu itu kan ada campuran, Pak. Ada yang leather full, ada yang memang ada campurannya sweatnya berapa persen. Nah ini masuk sweat atau masuk sneakers, misalnya kayak gitu. Nah itu perlu sering belajar.
Dan saya yakin 2 minggu nggak bakalan cukup untuk mempelajari hal seperti itu, apalagi itemnya yang detail seperti ini. Nggak bakalan cukup, dan itu pasti banyak pertanyaan. Itu nggak ada masalah, dan itu memang kami paham sih. Makanya kami nggak terlalu banyak item yang kita kerjakan, termasuk cuci karpet, sofa, spring bed, nggak saya kasih dulu. Karena nanti pusing pegawainya. Banyak banget ini, 2 minggu aja harusnya seminggu kita kasih pelatihan, ada teori praktek, yang seminggu kemudian harusnya evaluasi, Pak. Jadi mereka yang melakukan, kita yang monitor, kita yang lihat. Nah, seperti itu, seharusnya gitu konsepnya. Tapi kan ya karena itu tadi, totalitas teman-teman kadang nggak tega, cuciannya banyak banget, ya sudahlah saya ikut nyetrika deh, saya ikut ngelipetin deh. Itu sering kejadian di teman-teman di tempat lain. Memang soalnya luas sekali ya yang satuannya. Yes. Kenapa? Hari itu saya tanya ke Septian, hambal ini apa ya? Saya pun sendiri nggak mengerti begitu. Apalagi ya ada beberapa lah item-item yang kan beda orang, beda pengetahuannya. Mungkin ada yang istilahnya juga beda. Iya, betul. Surpet, awalnya saya juga nggak ngerti apa itu. Satu daerah juga kadang-kadang. Ya makanya istilahnya beda-beda, Pak. Benar, penamaan beda. Ukuran apa tuh, spray apa gitu sampai kita tempelin di situ. Ukuran berapa kali berapa? Karena kecil, sedang, besar itu kan setiap orang bisa berbeda-beda. Benar. Boneka ya, betul ya Pak, Bapak bilang menentukan itu. Jangan sampai kasir A dan kasir B beda. Iya, betul. Yang kasir A bilang kecil, besoknya kasir B yang terima, ini sedang loh. Betul. Pelanggan akhirnya nyari yang kasir A terus. Sebenarnya kalau di awal, jujur Pak, sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah awal buka ini lebih banyak kita terima cuci ekspresnya, Pak. Nanti next levelnya untuk satuan dan sebagainya memang harusnya memang ada pelatihan khusus nantinya, Pak. Kalau untuk saat ini yang penting cukup dulu, nanti dicatat aja, nanti kita jadikan bahan evaluasi kita. Kan itu masih silahkan kan ini kan pendampingan selamanya lewat WhatsApp kan, jadi bisa minta ke PM entah Mbak Sinta entah Mas Taufik untuk ada waktu untuk kita evaluasi dan seperti itu bisa seperti itu. Keren sih sharingnya, keren ya teman-teman. Katanya beliau tadi grogi, ternyata kalau udah panas kan beda kan, semua disampaikan. Tapi luar biasa, terima kasih banyak Pak Jerry dan Bu. Terima kasih juga dengan timnya Pak Apik. Mulai dari awal itu sampai selesai, saya sempat khawatir. Ini Mas Septian cukup nggak sih dua minggu? Yes. Saya sempat minta Pak Taufik untuk di-extend. Tapi akhirnya 1 hari sebelum evaluasi, saya rasa sudah siap. Laundry kita sudah siap. Jadi malahan hari terakhirnya saya bilang, Mas Septian istirahat aja, coba jalan-jalan. Supaya bisa tahu juga Manado bagaimana. Iya, tapi Mas Septian sama Mas Iman itu membantu sekali. Pada saat kita bertanya ke Pak Taufik itu boleh extend, sebelumnya kan saya sudah komunikasi dulu dengan Mas Septian. Dia ada tanya, Ibu kenapa? Maksudnya kekurangannya di mana? Saya bilang saya kurang bukan apa, saya cuma kurang pede. Apakah kita mampu gitu kan? Karena kayaknya melihat banyak sekali, apalagi yang satuan ya, karena itu kan lebih handling yang lebih khusus. Jadi dia bilang, saya bilang ya yang satuan terutama. Hanya dia bilang, oh kita fokuskan ke satuan. Jadi sangat membantu, artinya peduli lah ya kita kekurangannya. Maksudnya bukan kekurangan sih, belum yakinnya di mana, yang masih pengen diperdalam di mana. Membantu gitu. Jadi kayak jadi kayaknya 2 hari terakhir apa 3 hari terakhir itu kita banyakkan fokus ke itu tim satuan bagaimana handling. Dia juga ikut belajar, saya jadi kasir biar stafnya bisa saya harus turun langsung untuk belajar supaya saya sendiri yakin kalau saya bisa, karyawan juga bisa. Saya harus contohkan. Kalau saya bisa, harusnya yang lain itu lebih bisa lagi ya Pak? Lebih baik harusnya, diharapkan harus lebih baik. Siap. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak. Target ke depan apa Pak? Setelah mengetahui ini, apakah ada next step-nya, mau ngapain, atau 1 bulan ini evaluasi apa, atau ke depan mau ngapain lagi, silahkan Pak disampaikan. Saya berharap optimis dengan laundry, berharap ini berjalan dengan baik dan bisa berkembang. Jadi kita akan bikin materi promosi yang banyak. Terus juga kita berusaha untuk lebih aktif di media sosial supaya lebih dikenal masyarakat. Dan juga yang penting branding. Nah itu kita bakal berusaha untuk
sosialisasikan branding kita di masyarakat. Kalau misalkan ini ada kesempatan yang baru, kita mau untuk buka cabang baru. Sudah kepikiran buka cabang? Iya. Soalnya di Manado ini kan besar. Besar banget. Ruang lingkup Manado ini walaupun kota kecil, tapi satu laundry itu harusnya 10 kilo itu sudah termasuk jauh. 10 kilometer maksudnya? 10 kilometer. Iya. Jadi kalau kita buka cabang yang kedua, di lebih dari lebih dari 10 kilometer itu harusnya memiliki pasar yang berbeda. Market yang berbeda ya. Jadi kita berharap dengan berkembangnya di tempat ini di tempat yang baru juga memiliki daya minat yang sama dari masyarakat. Juga kita akan coba ekspansi. Menerima lebih banyak variasi lagi. Bukan cuma kiloan dan satuan. Apa lagi, Pak? Saat ini karena keterbatasan lokasi, kita belum bisa menerima karpet. Jadi kita semoga tempat baru kita sudah ada persiapan. Kita bisa siapkan penanganan karpet dan juga sofa, spring bed. Tapi harus ada persiapan. Pasti, Pak, harus ada persiapan. Untuk lokasinya, penempatannya di mana. Plus karyawannya, Pak. Karyawannya juga harus siap. Harus siap. Mentalnya juga. Peralatan pengadaan gampang, Pak. Iya, mentalnya pegawai sama mentalnya owner nih harus siapin dulu nih. Nanti kita perlu belajar lagi lebih lanjut dengan Pak Apik. Pasti. Juga untuk itu nanti kita yang paling dekat ini kita mau ada delivery service. Ya, untuk menjangkau customer. Soalnya banyak yang bertanya, boleh diantar jemput nggak? Ya. Sampai ada yang bertanya, saya mau masuk member kalau sudah bisa diantar jemput. Wih, keren. Segera kalau kayak gitu. Iya, segera. Momentum. Masalahnya momentum nggak datang 2 kali ya. Ekspektasi orang berapa yang udah bertanya, harusnya dengan sekelas ini harusnya menerima layanan antar jemput. Jadi kita berusaha untuk masuk ke konsumen permintaan konsumen yang bisa antar jemput. Semoga ini membantu meningkatkan kepuasan konsumen. Kepuasan dan omset ya, Pak? Iya. Siap. Itu pasti mengikuti. Yang pertama kepuasan dulu. Omset mengikuti. Siap. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa biasanya owner pengen banget omset kenceng, timnya harus siap dulu, Pak. Udah siap, Pak, timnya? Siap. Semoga siap. Harus siap. Siap. Menurut saya dengan dari bimbingan timnya Pak Apik, harusnya kita sudah siap. Amin. Siap. Nanti kita review lagi. Habis ini kita ngobrol-ngobrol, diskusi aja. Segala persiapannya pengen seperti apa, plannya mau seperti apa. Dalam 3 bulan ini mau ngapain, dalam kuartal 1, kuartal 2 kan harus dievaluasi, Pak, pada waktu perjalanan seperti itu. 1 semester udah oke belum sih dengan target yang ada? Apakah perlu dikasih genjot lagi omsetnya untuk bonusnya lebih gede? Misalnya secara tim, insentifnya seperti apa secara individu? Nah, itu kita perlu evaluasi karena gimana pun juga bisnis ini kan pasti ada tujuan untuk menjadi berkat, Pak. Bermanfaat bagi banyak orang juga, jadi berkat juga untuk internal sini juga, untuk karyawan dan sebagainya, sebagai sejahtera kan seperti itu. Terima kasih atas sharingnya Pak Jerry dan Bu Siska terkait membangun bisnis Inicho Laundry ini. Mudah-mudahan menjadi pilihan utama bagi warga Manado untuk urusan laundry, mencuci baju. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana beliau-beliau membangun bisnis ini. Baru 2 minggu beliau sudah punya rasa percaya diri yang tinggi bahwa ini bisnis masih ada punya potensi, masih ada peluang, marketnya juga masih gede. Kita dengar juga beliau juga suatu saat akan menambah cabang pastinya untuk menjangkau yang lebih luas lagi, termasuk bikin yang namanya delivery service seperti itu. Semoga cerita hari ini dari beliau berdua terkait membangun Inicho Laundry ini bisa menjadi inspirasi. Tadi udah mulai dicatat ya, apa aja yang bisa dilakukan di bisnis Bapak Ibu agar lebih berkembang lagi, lebih rame lagi, dan bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Jerry dan Bu Siska atas waktunya. Ini ada kenang-kenangan, cuman 1 sebenarnya. Nanti kita tambahin lagi kaosnya. Nah, ini ada merchandise dari kita. Ini ada kaos. Tiba-tiba opening.
Oke, semoga diterima dengan baik dan bermanfaat. Ada tasnya. Silahkan. Yes, oke, siap. Oke, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sangat berharga waktunya. Bapak Ibu semua mau sharing bersama kita, bersama teman-teman semuanya. Oke teman-teman, saya Apik Pribadi undur diri. Saya Jerry, mohon pamit. Yes. Terima kasih. Saya Siska. Kalau jalan-jalan ke Manado atau warga Manado, jangan lupa mencuci di laundry. Wih, mencuci di ini Laundry. Terima kasih, bye-bye.